Ada banyak kemenangan, ada banyak kekalahan yang saya alami. Tapi ada satu kekalahan yang membuat saya hampir menangis dalam beberapa hari. Dan itu saya tidak bisa tidur dan terus terfikirkan hal itu ketika saya kalah dalam perebutan final SEA Games 2011. Ya, pertama sih ketika saya mengambil keputusan untuk saya melatih PS Tira, waktu itu lebih dikedepankan kepada soal hubungan emosional saja antara saya dengan beberapa rekan-rekan saya di PS Tira yang waktu itu ada yang sepermainan dengan saya ketika saya masih sebagai pemain, lalu kemudian ada juga official yang saat ini juga dulu adalah pimpinan saya, lalu kemudian juga kedekatan itu yang kemudian menggiring saya kepada satu keputusan. Akhirnya saya memilih PS Tira karena beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Tapi juga ada semacam balas jasa kalau boleh dibilang ya, karena jujur ketika saya masih menjadi prajurit TNI AL ketika itu, praktis saya pernah menjadi pelatih PS ABRI-nya, pernah ketika masih TNI Polri Bersatu, lalu kemudian PS TNI juga saya pernah menjadi pelatih di sana. Tapi saya belum pernah melatih tim profesional dan dia bermain di Liga 1. Itu juga menjadi salah satu faktor saya memutuskan untuk memilih tim ini. Dan manajemen waktu itu pertama menargetkan saya ada di 5-10 besar. Lalu kemudian di menit-menit akhir berubah mentargetkan saya di 5 besar. Ya, buat saya target bukan sebuah hal yang membuat saya kemudian harus tertekan dengan kondisi itu. Kita memulai persiapan dengan cukup baik, punya pramusim yang ideal, karena kita memulai latihan dibandingkan dengan klub-klub yang lain kita lebih awal. Dan juga kita dihadapkan pada beberapa turnamen-turnamen yang ketika tim-tim lain masih di dalam proses seleksi, rekrutmen, mencoba-coba, kita sudah settle tim itu. Jadi bukan juga bisa dikatakan oh tim saya superior, oh enggak. Karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah mencoba untuk memberikan satu pressure terhadap pemain menghadapi setiap laga. Saya ingin semua pemain enjoy melakukan setiap laga dan itu sangat dibutuhkan, dan kedudukan kita atau posisi kita ini mungkin juga sangat membantu ya, karena mungkin banyak tim yang mungkin tidak akan melirik sebelah mata kepada kita, dan itu buat saya sesuatu yang bagus. Dan memang harus saya bisa mengakui bahwa kita bukan tim besar, kita tim kecil yang berusaha untuk terus belajar dari hari ke hari untuk lebih baik lagi. Itu yang saya tanamkan kepada setiap pemain, untuk tidak ada alasan untuk kamu tegang atau takut menghadapi sebuah pertandingan. Kamu harus bisa enjoy the game. Kita berproses, dimulai dari era coach-coach yang sebelumnya memberikan satu pattern of play yang itu membantu sekali terhadap sikap pemain sampai dengan hari ini kepada saya. Jadi saya beruntung karena tim ini sebelumnya dilatih oleh Kolev, kemudian oleh Coach Rudi Eka, kemudian oleh Coach Neil Maizar. Mereka semua pelatih-pelatih yang punya kualitas, yang bisa menanamkan satu secara pribadi filosofi bermain secara pribadi seperti apa. Dan itu sudah berlangsung sekian tahun. Kalau sekarang saya masuk, alhamdulillah saya kebetulan yang mungkin menanam, mereka yang menanam, saya memetik hasilnya lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi saya beruntung mereka sudah dilatih oleh pelatih-pelatih yang sebelumnya punya kualitas baik, sehingga kerja saya tahun ini tidak terlalu begitu sulit untuk saya mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan di dalam tim yang diinginkan oleh pemain dan sebagainya. Tapi saya tidak banyak merubah banyak hal ya. Saya memang tahun ini hanya melihat apa yang dibutuhkan oleh tim ini, terus kemudian filosofi yang selama ini saya sangat ekstrim sekali kepada setiap klub saya mainkan dalam bagaimana lebih kuat di dalam position. Saya mulai saya mulai sedikit blend ya. Saya campurlah dengan beberapa filosofi yang
Jujur saya mendapatkan ide-ide ini juga sedikit banyak dari Pro License yang kemarin saya ikuti. Dari awal saya sudah membuat satu kebijakan prosentase, walaupun itu masih di dalam persentase tertinggi, tapi saya membuat satu persentase kapan bermain dengan possession atau asosiatif, kapan bermain dengan progressive possession, kapan bermain dengan direct. Ya. Jadi ada persentase yang sudah saya jabarkan kepada pemain dan itu kita buat di dalam latihan-latihan. Masuknya pemain asing semua dimulai dari saya dan manajemen berdiskusi banyak tentu keinginan kita terhadap pemain asing ya. Tentu semua pelatih menginginkan pemain yang punya kualitas, yang juga tentu bisa dan dibutuhkan oleh tim itu atau tim kita. Saya melihat dari komposisi yang kita punya, lokal players yang kita punya pada waktu itu, saya memutuskan saya butuh 4 pemain asing. 4 pemain asing itu 1 di belakang, kemudian 2 di sektor midfielder dan 1 di depan. Dan itu yang kemudian kita lihat. Kemudian di midfield saya melihat saya butuh pemain asing yang juga dia tidak hanya bisa main dalam satu posisi karena sangat rentan kalau nanti terjadi sesuatu dengan pemain asing yang lain. Karena jujur pemain asing orientasinya semua tentu ingin menjadi key players dari sebuah tim. Karena kalau tidak menjadi key players untuk apa kita rekrut? Tentu semua seperti itu. Makanya kemudian setelah kita berdiskusi panjang, ada beberapa pemain yang kita sodorkan kepada manajemen, ada 1, 2, 3. Nah kita diskusi nih, karena kan menyangkut soal finansial dan sebagainya. Nah kemudian kita memutuskan si B, si C, si D kita dapat, dan itu langsung kita nggak pakai lagi tahapan seleksi, karena kita sangat yakin dengan apa yang kita lihat dalam video pertandingan mereka, dan video yang kita lihat itu bukan video tahun yang lama, tahun yang terakhir mereka bermain dengan klubnya. Semua pemain kita ikuti. Kita beruntung juga karena Ciro bisa mengembangkan permainannya betul-betul di level yang signifikan. Kemudian saya memilih Loris juga. Loris nggak salah pilih karena Loris pemain yang menurut saya dia pemain yang juga pintar, dia bisa bermain di banyak posisi. Seperti sekarang dia bisa striker, dia bisa main di midfield. Lalu juga ada Farfait yang dia juga pemain yang punya karakter yang kuat, mobilitas tinggi, kurset. Secara kualitas teknik tidak terlalu baik, tapi diimbangi dengan fighting spirit yang tinggi, disiplin yang tinggi, seperti pemain Eropa Timur. Jadi di situ yang membuat kita senang. Saya orang yang tidak terlalu pusing dengan sebuah target. Saya cuma pengen merealisasikan dengan kerja baik, dan biasanya kalau proses diawali dengan baik, niat yang baik, biasanya memang hasilnya juga nggak jauh dari itu. Dan soal manajemen kemudian merubah dan sebagainya, target saya serahkan kepada manajemen. Jadi saya pengen anak-anak juga ada di level ini seterusnya. Makanya itu selalu saya ingatkan sama mereka, kamu tidak usah memikirkan target, kamu tidak usah memberikan beban apapun, karena memang itu menjadi domain head coach. Tugas kamu adalah bertanggung jawab, bermain dengan bagus, dengan fokus, tidak mengumbar emosi. Ya, itu menjadi sebuah stressing yang selalu saya lakukan kepada pemain.